Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4361, Jangan Mati. Apa identitas orang ini? Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tetapi dia menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi daripada alam Mahayana tingkat pertama. Di usia yang begitu muda, dia masih seorang penyihir arai, penyihir senior. Kamu bahkan berani membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis. Zhu Qingxiu benar-benar tidak tahu siapa Chen Ping dan latar belakang apa yang membuatnya begitu hebat. Setelah Chen Ping berkonsentrasi membentuk formasi, penghalang perlahan muncul di sekitar mereka. Setelah penghalang dipasang, Zhu Qingxiu segera merasakan perubahan di sekitarnya, dan seluruh area terasa nyaman. Kami berada di dasar laut. Mengapa formasi kamu menyiapkan? Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung. Lagi pula, tidak akan ada yang mengira bahwa mereka berada di dasar laut mati, dan tidak semua orang bisa masuk ke dasar laut mati. Formasi ini untuk melindungi pohon keramat ini. Terdapat sisa jiwa di dalam pohon keramat, sehingga pohon keramat ini memancarkan energi abadi dan memiliki kesadaran ilahi. Chen Ping memberitahu Zhu Qingxiu tentang Zier, tapi Zhu Qingxiu terdiam. Dia selalu berpikir bahwa pohon suci ini memiliki energi peri sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada secercah sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Chen Ping dan Zhu Qingxiu duduk kosong di dasar laut, tidak ada yang mengatakan apapun. Selama para penggarap iblis itu tidak dapat menemukan siapapun, mereka akan pergi. Ketika para pembudidaya iblis pergi, mereka bisa segera keluar dari laut dan kembali ke daratan. Saat Chen Ping dan Zhu Qingxiu sedang menunggu, selusin sosok muncul dengan cepat di atas kepala mereka. Ning Zi lah yang datang dengan semacam kultivator sihir, dan kemudian berhenti di atas Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Ning, apakah ini arah yang benar? Anda sama sekali tidak melihat siapapun di sekitar sini. Biksu berbaju hijau bertanya. Ning Zi memegang kompas, sedikit mengernyit, dan terus memainkannya. Akhirnya, mata Ning Zi tertuju pada laut mati di kakinya. Sangat mungkin mereka berdua berada di laut mati ini, Ning Zi berkata dengan dingin. Di laut mati, biksu berbaju hijau itu tertegun, menggelengkan kepalanya. Lalu, Tuan Ning, Anda masih belum memahami laut mati. Tidak ada makhluk hidup di laut mati. Jika ada yang memasuki laut mati, mereka akan segera berubah menjadi tulang. Bagaimana mereka berdua bisa masuk ke laut mati, kecuali mereka ingin mati? Biksu biasa mungkin tidak berani memasuki laut mati. Tapi Chen Ping berani, dia pasti membawa Zhu Qingxiu ke dalam laut mati. Lokasi yang saya cari tidak salah. Karena tidak ada apa-apa di sekitar sini, dia pasti berada di dasar laut. Ning Zi berkata dengan sangat yakin, Tuan Ning, saya tidak ingin menyangkal tebakan Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memahami kekuatan laut mati. Kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat seorang biksu mampu mencapai dasar laut mati, laut, apalagi masuk ke dasar laut. Kalaupun terkontaminasi air laut, langsung menyebabkan pada kulit korengan. Sebaiknya kita keluar dan mencarinya. Kita membuang-buang waktu di sini. Saya khawatir Chen Ping akan melarikan diri dan kita tidak akan bisa mengikuti pemimpin aliansi untuk menjelaskannya. Biksu berbaju hijau membujuk Ning Zi untuk mencari di tempat lain. Ning Zi menatap dingin biksu berbaju hijau itu dan berkata, jangan gunakan pemimpin aliansimu untuk menekanku. Dia adalah pemimpin aliansimu, bukan pemimpinku. Jangan lupa bahwa kita hanyalah hubungan kerjasama. Karena kamu mengatakan bahwa tidak ada biksu yang bisa memasuki laut mati, maka aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku masuk. Setelah Ning Zi selesai berbicara, api mulai keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju laut mati. Tubuh Ning Zi terjun langsung ke laut mati dan seketika, menghilang banyak melihatnya pembudidaya iblis dengan kaget, ingin melihat apa hasilnya. Namun setelah menunggu lama, Ning Zi tidak terlihat muncul. Ning Zi juga tidak berubah menjadi tulang dan melayang. 1/4 jam berlalu sebelum sosok Ning Zi muncul dari laut. Bab 4362, masih ingin kabur. Melihat Ning Zi baik-baik saja, semua pembudidaya iblis terkejut. Tuan Ning, ini... Biksu berbaju hijau memandang Ning Zi dengan tidak percaya. Laut mati ini terlalu panas karena kebakaran di tengah bumi. Selama terkontaminasi air laut ini, langsung berubah menjadi tulang.
Tetapi orang yang berasal dari api atau telah melatih keterampilan api tidak akan takut dengan suhu laut mati. Jangan lupa, saya sekarang adalah anggota dari silsilah iblis api, dan keahlian terbaik saya adalah api pamungkas. Ningzi sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sangat bangga. Semua pembudidaya iblis menundukkan kepala dan tetap diam saat ini. Mereka telah melihat kemampuan sebenarnya Ningzi. Mereka hanya dapat dianggap sebagai antek dari aliansi penyegel iblis, tetapi Ningzi berbeda. Ningzi mewakili silsilah iblis api dan bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Itulah berperilaku mengapa sangat Ningzi kuat, dan mengapa para pembudidaya iblis ini memperlakukan Ningzi dengan sangat hormat. Rusak, para pembudidaya iblis ini telah datang. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Melalui lapisan kabut air laut, dia bisa mendeteksi aura Ningzi. Meskipun Chen Ping menggunakan formasi untuk menyembunyikan auranya, akan sangat sulit bagi Ningzi dan yang lainnya untuk menemukannya. Tetapi dia tahu bahwa bukan suatu kebetulan jika pihak lain menemukan tempat ini. Apalagi Ningzi juga baru saja memasuki Laut Mati, yang membuktikan bahwa Laut Mati tidak ada halangan bagi Ningzi. Para pembudidaya iblis ini seharusnya tidak dapat menemukan kita, kan? Bagaimanapun, kita berada di bawah laut, dan tidak ada dari mereka yang memikirkannya. Ketika Zhu Qingxiu mendengar bahwa para penggarap iblis itu datang, dia berbisik, seseorang mungkin mengira kita harus pergi sekarang. Chen Ping tahu bahwa Ningzi pasti mengira dia akan bersembunyi di bawah laut. Jika tidak, Ningzi tidak akan pergi jauh ke Laut Mati. Tetapi dengan cara ini, Chen Ping memahami bahwa Ningzi juga memiliki api pamungkas klan iblis, jadi dia tidak takut dengan Laut Mati. Para penggarap iblis itu masih di atas sana, bagaimana kita bisa pergi? Jika kamu bergerak sedikit saja, auramu mungkin akan terekspos. Kata Zhu Qing kultivasi, walaupun Laut Mati bisa mengisolasi orang-orang ini sehingga mereka tidak berani masuk ke laut, namun tidak bisa mengisolasi nafas mereka. Jika mereka bergerak, nafas mereka pasti akan terdeteksi oleh pihak lain. Ketika saatnya tiba ketika mereka dikunci oleh kesadaran pihak lain, mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa tinggal di dasar laut selama sisa hidup mereka. Tidak apa-apa, kami hanya ingin diekspos. Selama Ningzi memasuki Laut Mati, kami akan memiliki kesempatan untuk segera keluar. Chen Ping ingin mengelabui Ningzi agar memasuki Laut Mati, sehingga dia bisa membawa Zhu Qingxiu keluar dari Laut Mati dan melarikan diri. Para pembudidaya iblis yang tersisa tidak dapat menghentikan Chen Ping. Hanya Ningzi yang sangat sulit untuk dihadapi, dan mereka terlalu akrab satu sama lain. Tepat ketika Chen Ping dan Zhu Qingxiu meninggalkan formasi dan berenang maju di dasar laut, mereka langsung terdeteksi oleh Ningzi dan pembudidaya iblis lainnya. Di laut, mereka benar-benar ada di laut, saya bisa mendeteksi aura mereka. Setelah biksu di Xingyi memperhatikan aura Chen Ping dan Zhu Qingxiu, dia berteriak dengan semangat. Ningzi pun langsung mengunci posisi Chen Ping dan yang lainnya, lalu terjun ke Laut Mati. Para pembudidaya iblis yang tersisa menyebar dan ratusan kilometer Laut Mati, menjaga. Chen Ping juga telah lama mengawasi Ningzi. Saat Ningzi memasuki air, Chen Ping menarik Zhu Qingxiu dan berenang cepat menuju laut. Saat Chen Ping dan Zhu Qingxiu bergegas keluar dari laut, mereka segera ditemukan oleh seorang pembudidaya iblis. Masih ingin lari, pembudidaya iblis itu berteriak dan langsung mendatangi Chen Ping dan yang lainnya. Tapi Chen Ping tidak peduli. Dia membawa Zhu Qingxiu dan melarikan diri secepat mungkin. Saat melarikan diri, Chen Ping mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya keemasan, dan esensi emas menyelimuti tubuhnya dan tubuh Zhu Qingxiu. Pada saat yang sama, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Dia berencana untuk menahan serangan lawan tanpa melawan. Bab 4363, kamu masih sedikit hijau. Chen Ping tahu bahwa begitu dia mulai menjeratnya, para pembudidaya iblis yang tersisa akan segera tiba. Seiring dengan bayangan tinju yang menghantam Chen Ping satu demi satu, Chen Ping tidak berhenti sama sekali. Kamu tidak bisa lari. Pembudidaya iblis lain menghalangi jalan Chen Ping. Chen Ping tidak membuang waktu, dia langsung menggunakan pedang pembunuh naga dan menebasnya dengan satu serangan. Cahaya pedang di langit langsung menebas pembudidaya iblis, dan bahkan jiwa tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia meninggal, mata kultivator iblis itu melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung dibunuh oleh kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan.
Jika itu adalah biksu berbaju hijau dan lainnya, mereka pasti tidak akan menghadapi Chen Ping seperti ini. Bagaimanapun, mereka telah bertarung melawan Chen Ping dan mengetahui kekuatan aslinya. Tak satu pun dari pembudidaya iblis yang dibawa oleh Ningzi pernah melihat kekuatan sebenarnya Chen Ping, jadi mereka ceroboh dan langsung dibunuh oleh Chen Ping dengan satu pedang. Tapi bahkan pedang ini juga melemahkan kecepatan Chen Ping. Tiba-tiba, lebih dari selusin pembudidaya iblis dari segala arah berkumpul di sekelilingnya. Ningzi juga terbang ke langit dari laut dan langsung datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening, tahu bahwa sulit untuk melarikan diri. Jadi dia membawa Zhu Qingxiu kembali ke laut mati lagi. Dengan cara ini, para penggarap iblis ini tidak akan bisa lagi mengejar mereka, Tuan Ning. Setelah itu Chen Ping bergegas keluar dari laut dan membunuh salah satu dari kami. Dia berlari kembali ke laut lagi. Kami tidak bisa mengejarnya. Kata biksu di Xingyi setelah melihat Ningzi, jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Ningzi memandang ke laut dengan tatapan tajam di matanya. Ningzi memandang ke laut dengan tatapan tajam di matanya. Kulihat dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Langit dan bumi langsung berubah warna. Kabut hitam menyebar dari jauh ke dekat, dan akhirnya menutupi permukaan laut dengan radius ratusan mil. Gemuruh, begitu Chen Ping dan Zhu Qingxiu mencapai dasar laut. Mereka merasakan seluruh laut berguncang, air laut yang tenang mulai melonjak, dan seluruh wilayah laut menjadi kacau. Gelombang energi hitam mengalir ke laut, membuat area sekitarnya langsung gelap gulita seperti tinta. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Wajah Zhu Qingxiu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tanpa sadar meraih lengan Chen Ping, tubuhnya sedikit gemetar. Udara hitam di sekitarnya perlahan mengembun menjadi kolom-kolom tebal, dan kemudian terjun langsung ke dasar laut. Kolom-kolom tersebut dimasukkan ke dasar laut satu demi satu, seperti sangkar, dan kemudian garis-garis terus menyala pada kolom-kolom hitam tersebut. Aura memenuhi udara, garis-garis berkedip-kedip, dan kabut hitam mengelilingi kolom-kolom membentuk jaring besar. Kali ini, Chen Ping dan Zhu Qingxiu langsung dikepung di tengah, seolah-olah mereka berada penjara. Apa ini? Menakutkan sekali. Zhu Qingxiu mengerutkan kening dan berkata dengan gemetar. Ningzi ini sepertinya telah belajar banyak, tapi dia masih belum dewasa jika ingin bermain arai denganku. Anda membantu saya melindungi hukum, dan saya harus menggambar ulang formasinya. Saya ingin melihat formasi siapa yang lebih kuat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai terus-menerus mengukir formasi di dasar laut. Tapi kali ini formasinya agak istimewa, dengan bentuk yang sangat kompleks, dan setiap formasi memancarkan cahaya keemasan. Jika Zhu Qingxiu mengetahui tentang formasi, dia pasti dapat melihat bahwa apa yang dilukis Chen Ping bukan hanya pola formasi, ini adalah pola dewa. Saya mempelajari ini dari nenek moyang pola ilahi. Zhu Qingxiu melihat sekeliling dengan gugup, dia ingin melindungi Chen Ping dan membiarkan Chen Ping mengatur formasi dengan tenang. Tapi dia tidak memiliki pedang. Tapi dengan tangan kosong, Zhu Qingxiu tidak percaya diri sama sekali. Saya melihat suara aneh air di sekitar semakin keras dan dekat. Sepertinya ada banyak sekali sosok yang berenang di laut. Jika sebelumnya, Zhu Qingxiu tidak akan takut karena dia tidak percaya ada orang yang bisa memasuki laut mati. Tapi sekarang, dia harus takut karena beberapa biksu tidak peduli dengan suhu di laut mati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.